Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin share yaitu seputar apa itu internet geratongan dan bagaimana cara kerjanya. Untuk internet geratongan ini penjelasannya teman-teman bisa ketik saja di Google, saya tidak perlu menjelaskan ya. Nah ini tidak perlu menjelaskan. Yang namanya geratongan tentu saja selalu ada resiko ya. Terutama saran saya tidak digunakan untuk login yang bersifat privasi ataupun sensitif ya. Contohnya untuk login ke YouTube, Gmail, Facebook, Twitter, Instagram. Yang gretongan bisa teman-teman gunakan untuk mungkin buka suatu website yang tidak perlu saya jelaskan lah, intinya begitulah kira-kira ya. Nah di sini juga ada di sini seperti di Kominfo ya, internet dan risiko menggunakan gratisan. Nah ini ya, saya tidak perlu menjelaskan. Kita langsung praktek saja untuk mempersingkat video. Kebetulan di sini saya masih terhubung ke Cloudflare ya. Kita buka YouTube dulu. Nah ini jadi seperti ini ya. Nah ini berarti jika server merespon, contohnya saya buka YouTube, ini merespon ya, berarti ada internetnya. Kita buka Google, ini Google merespon, berarti kita ini ada kuotanya. Untuk Facebook, Instagram. Oke, kita coba di sini ya. Di sini saya coba matikan dulu untuk Cloudflare-nya. Kemudian di sini juga saya akan mematikan internet dari kabel LAN ya, dari Ethernet saya. Saya disable dulu. Nah, di sini saya menggunakan tethering USB yang kebetulan ini tethering USB dari ponsel saya ya. Yang kebetulan memang kartunya tidak ada kuotanya ya. Kita langsung demokan saja. Kartu apa yang saya gunakan? Jika teman-teman ingin tahu, silahkan tanyakan saja di komentar. Oke, di sini saya sudah terhubung ya ke tethering dari ponsel. Kita coba buka lagi YouTube untuk memastikan apakah ada host yang merespon. Kita biarkan loading dulu. Kita buka semua. Tidak perlu contohkan banyak. Di sini saya hanya contohkan yang populer. Tidak ada yang merespon. Ini buka Google juga tidak merespon. Ini Facebook masih merespon. Ini bisa kita gunakan jika ada respon 200 seperti ini. Ini tidak merespon. Ini juga tidak merespon. Oke, pada dasarnya setiap provider itu memiliki domain ataupun situs utama ya. Itu teman-teman tinggal cari tahu lah. Saya tidak perlu menjelaskan ya, atau tidak perlu mencontohkan karena itu masalah privasi. Oke, di sini saya akan buka ya. Jadi konsepnya pada dasarnya untuk aplikasi yang biasa digunakan untuk geratongan itu harus mendukung konsep CRLF ya. Jadi sangat tidak mungkin jika aplikasi yang dibuat tersebut, saya tidak perlu mencontohkan aplikasinya ya. Salah satunya ini ya yang akan kita demokan yaitu menggunakan netmod. Ini untuk netmod ini support untuk komputer, support juga untuk Android. Teman-teman tinggal ketik saja di Play Store netmod ya. Nah ini logonya seperti ini. Cara ini bisa teman-teman lakukan untuk komputer maupun HP karena aplikasinya ini. Jadi ini bahan utamanya ya, teman-teman tinggal download dulu saja. Oke, kita lanjut ke ini ya. Sebenarnya teman-teman tinggal cari di hattrick.xyz ya untuk pentesting seputar CRLF ya. Ini untuk contohnya seperti ini ya. Saya tidak perlu menjelaskan sebenarnya. Kalau teman-teman ingin mempelajarinya silahkan ya seputar ini. Tapi pada dasarnya yang berhubungan dengan ini banyak yang nggak respon, apalagi loading ya. Yang berhubungan dengan gretongan tentu saja harus mengacu kepada konsep CRLF. Untuk kode ASCII-nya, CRLF itu yaitu menggunakan 13, untuk LF yaitu kodenya 10. Tapi terkadang konsep untuk CRLF ini nggak harus CRLF ya. Nanti kita sambil buka aplikasinya. Di sini saya akan buka dulu saja. Oke, di sini saya sudah ini ya kebetulan untuk lokal IP-nya. Nah ini ya ini saya sengaja buka biar nggak disangka apa ya. Jadi kelihatan interface mana yang aktif gitu ya. Nah ini kebetulan IP lokalnya mendapatkan IP lokal 19 sekian. Nah jika teman-teman sering ini ya, nah RN nah seperti ini ya, RN YR ini kode CR ataupun kode 13, N ini untuk kode 10. Untuk handling seputar ini sebenarnya tanggung jawabnya ada di pemilik website maupun langsung di data center ataupun di ISP-nya.
yaitu dengan membatasi penggunaan input request dari user pada multi header sebenarnya. Cara ini pernah saya demokan di Mikrotik ya, tinggal teman-teman cari saja videonya. Jadi konsep multi header dengan memanfaatkan CRF ini tidak akan berfungsi jika multi headernya di handling begitu ya. Oke, setelah aplikasinya terbuka, yang akan kita gunakan metodenya banyak ya. Sebenarnya ini hanya untuk dari salah satu dari puluhan cara sebenarnya. Yang pertama, misalkan teman-teman tahu domain yang bisa dibuka secara gretong ya, kita lakukan analisa. Tetapi kali ini metodenya adalah kita akan memanfaatkan server dari Cloudflare ya. Oke, di sini saya sudah melakukan coba analisa pada salah satu domain dari salah satu ISP. Nah, di sini teman-teman situsnya silakan tinggal dilihat di atas ya. Teman-teman tinggal cek saja, nanti juga akan dapat daftar ini ya, subdomain. Jadi teman-teman minimal tahu itu apa itu domain dan apa itu subdomain. Tinggal ketik saja di Google. Oke, di sini teman-teman gunakan situs ini lalu cek domainnya di sini. Setelah ini masuk ke bagian cek status ya. Kemudian cek saja, ini tidak perlu cek semua ya. Tipsnya teman-teman di bagian ini ya, cari yang oren-oren seperti ini ya. Nah, ini yang oren-oren ini dia menggunakan Cloudflare. Nah, ini dia menggunakan Cloudflare ya. Cari yang oren-oren seperti ini ya. Lalu teman-teman lakukan pengecekan ya, tinggal klik lah, cek, klik cek. Ini saya tidak, memang nggak dicek ya. Jika responnya seperti down ataupun 404 ini atau 404 not found ya, halamannya tidak ada, ataupun yang 403 yaitu ini forbidden, jangan dipakai ya, karena kalau forbidden itu susah. Oke, jadi teman-teman ini tipsnya, kumpulkan semua subdomain yang responnya 200 tetapi yang oren-oren ya, copy satu-satu, kumpulkan saja semua ya. Begitu banyak, ini contoh juga banyak. Nah, ini biasanya bisa digunakan ya. Biasanya bisa kita gunakan. Sebenarnya ada yang metode, mungkin kalau nggak salah pernah saya bahas sih. Ini ada aplikasinya yang saya buat sendiri ya untuk ngecek ini apakah bisa benar dipakai. Tetapi umumnya ini kalau seperti ini bisa dipakai karena kita yang oren-oren ini karena terhubung ke Cloudflare ya. Dan pastikan host ini adalah host yang statusnya 200 ya. Oke, setelah mendapatkan situsnya, nah di sini apalagi yang kita butuhkan? Tentu saja yang kita butuhkan adalah contohnya kita akan menggunakan Secure Shell ataupun SSH. Di sini saya akan menggunakan sebagai demo dari SSH Mac.net ya, teman-teman bisa lihat. Nah, untuk servisnya juga di sini kebetulan banyak. Ada yang untuk UDP custom, ada yang OpenVPN, ada yang Shadowsock, ada yang VMesh, ini cukup banyak ya. Oke. Nah, tips saja. Di sini saya demokan, sebenarnya saya sudah membuat ya yang Indonesia. Saran saja ini apalagi yang gretongan, lebih baik gunakan dari data center ataupun server Singapura sih. Kenapa? Biar akses ke internasionalnya lebih cepat kan. Karena kalau langsung dari Indonesia itu delaynya agak lama. Kira-kira seperti itu ya, apalagi yang gretongannya. Kalau teman-teman punya modal, silahkan beli VPS sendiri ya. Teman-teman bisa install sendiri. Jadi teman-teman enak pakainya, pakai VPS sendiri servernya. Bukan yang gretongan seperti ini ya. Ini hanya contoh saja. Silahkan teman-teman buat, contohnya saya sudah buat ya. Nah, ini saya sudah buat. Ini untuk server username. Jika teman-teman mau pakai silahkan, tetapi expertnya sampai tanggal 25 ya. Tetapi saran saya lebih baik bikin sendiri sih. Dikhawatirkan login lebih dari 2 akun itu nggak masuk sih. Nah, di sini contohnya teman-teman juga sebenarnya untuk cara ngecek port itu sudah sering saya bahas sih ya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan kembali. Oke, nah di sini ada petunjuknya ya. Wildcard domain bla bla bla, example cloudflare.com bla bla bla, begitu ya. Oke, metodenya di sini ada 2. Ada versi HTTP ataupun yang TLS ataupun SSL. Saya tidak perlu mencontohkan dua-duanya. Di sini saya akan menggunakan yang versi HTTP saja. Oke, untuk memastikan bahwa saya tidak memiliki koneksi internet, ini loading biarkan. Di sini saya langsung copy saja untuk pilotnya ya. Kalau zaman dulu saya waktu ngoprek mungkin 20 tahun yang lalu sih, waktu zamannya Opera Mini biasanya saya sering share ya waktu pakai Opera Mini gitu.
waktunya atau zamannya belum ada Android sih. Kalau dulu itu masih Opera Mini ya. Oke, kita langsung praktek saja. Ini copy, kemudian kita tempel di sini ya. Nah, ini teman-teman defaultnya ini checklist ya. Karena seperti saya tidak akan contohkan dua-duanya. Di sini saya hanya versi HTTP saja. Jadi di sini SSL-nya tidak perlu di checklist ya, karena kita akan menggunakan yang versi HTTP saja untuk demo. Di sini jangan lupa checklist ya. Oke, ini sudah teman-teman masukkan ya. Nah, ini sudah teman-teman masukkan. Selanjutnya teman-teman klik di bagian SSH profil, tambahkan ya, klik tambahkan. Teman-teman remake bebas. Contohnya di sini saya SMA WS Indonesia, hostname kita masukkan hostname-nya ya. Kemudian karena kita ngambil yang HTTP, kita gunakan yang HTTP. Di sini saya gunakan 80. Copy paste saja. Kemudian passwordnya. Oke, kita lakukan testing dulu. Kita perhatikan ya. Nah, ini biar ini teman-teman, jadi gak bakalan connect, bakal macet. Kenapa? Karena subdomainnya belum kita masukkan. Oke, error, kita tutup dulu. Ini dari beberapa provider memang berbeda-beda sih. Nah, di sini ya kuncinya. Nah, di sini di mana? Nah, di sini ya. Ada yang harus subdomainnya. Nah, kita buka di sini saja ya, biar kelihatan. Nah, ada yang ini subdomainnya harus teman-teman inputkan di bagian pilot ya, pastikan di pilot. Ada yang langsung di SSH profil. Nah, di sini saya akan inputkan karena biasanya untuk plat biru di SSH profil untuk subdomain ini dimasukkan. Oke, saya bebas ngambil mana saja. Yang penting jangan ngambil yang down ya. Oke, saya sudah memasukkan ya. Nah, ini. Mohon maaf jika belakangnya disensor ya. Nah, ini di bagian ini ya. Lalu kita ini biarkan ya, seperti di sini ya. Copy ini 2 saja ya kuncinya ya. Nah, jika belum aktif ini aktifkan ya. Nah, pilotnya copy. Nah, ini copy, lempar ke sini. Lalu masuk SSH profil, buat dulu, masukkan ini remake-nya bebas, masukkan port juga, username-nya ya, ambil dari data ini, passwordnya sama dari sini, hostname-nya dari sini ya. Nah, dari sini yang 200. Oke, kalau sudah kita klik done, lalu kita start, tunggu proses. Oke, teman-teman bisa lihat service starter jika tandanya seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat jika tandanya seperti ini berarti sudah berhasil. Begitu ya. Oke, kita coba di interface. Ini ya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini ada 2 interface. Yang ini dari HP ya. Yang ini yaitu tab adapter dari sini gitu ya. Ini sudah jalan, kita lakukan testing. Kita coba buka. Agak jalan ya. Nah, teman-teman bisa lihat respon ya. Buka YouTube kita respon. Saran cari yang server Singapura untuk SSH-nya. Nah, seperti ini ya. Ini lemot sih, banyak yang make. Apalagi servernya Indonesia. Ini kurang bagus ya, malum keretongan. Oke, untuk Facebook sudah beres merespon ya. Udah 200 ya. Untuk statusnya sudah 200. Untuk Twitter juga sudah banyak 200. Kemudian untuk Instagram juga sudah banyak 200. Untuk Google sudah merespon ya. Walaupun agak telat karena teman-teman bisa lihat. Nah, ini ya. Pinternya Google seperti ini ya. Oh, system detect user traffic from your computer. Dispatch-nya gitu ya. Jadi kedetek ya. Ya malum ya. Makanya resiko gratisan itu seperti itu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat tuh. Mintai ini recaptcha ya. Oke, kira-kira teman-teman hanya itu dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Mohon maaf jika kepanjangan. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan coret-coret di bawah saja. Dan terima kasih.